waktu dan kesempatan, saya persilahkan kepada Bu Esther untuk membawakan materinya. Silakan Bu Esther. Ya, halo teman-teman, suaranya Ibu Esther kedengaran tidak? Tadi nggak kedengeran ya, Mbak Atika? Ya, tadi tidak kedengaran. Oh, sekarang sudah ada. Oh, baiklah, kalau gitu saya ulang lagi dari awal ya. Selamat siang teman-teman semua, senang kembali bertemu dengan teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Esther Mulyawan. Saya adalah seorang guru piano dan saya mempunyai sebuah sekolah musik bernama Simfoni. Nah, tapi saat ini saya juga aktif melakukan atau berbisnis di AFC. Ya, sebabnya kenapa nanti saya akan terangkan. Dan sebagai awalan, teman-teman saya akan memperlihatkan bagaimana keseharian saya sebagai guru piano. Ya, kita dengarkan sebuah video singkat. Itu adalah sekilas kegiatan sehari-hari saya. Memang saya selalu berhubungan dengan musik, ya. Jadi dengan hal yang indah-indah, ya. Tetapi pandemi membuat kehidupan kita yang mungkin semulanya indah itu menjadi berubah. Betul, ya. Kita sudah mengalami masa pandemi ini hampir 2 tahun, ya, hampir 2 tahun. Dan saya masih ingat pada waktu bulan Maret, sekolah musik saya itu ditutup. Maksudnya ditutup bukan karena berakhir ya, tetapi karena sudah ada PPKM pada saat itu yang diumumkan oleh Pak Jokowi dan kita juga khawatir tertular. Jadi mulai saat itu saya mengajar secara online. Nah, tetapi tidak semua anak bisa belajar secara online, termasuk anak yang tadi itu. Sekarang anak itu udah les kembali ya, cuman waktu kita memutuskan untuk online karena pandemi itu banyak murid yang berhenti. Sampai akhirnya penghasilan saya itu drop ya. Jadi saya udah menjadi guru piano sejak saya masih kuliah ya. Bahkan penghasilan income dari mengajar musik itu benar-benar signifikan, benar-benar lumayan sampai walaupun saya adalah harusnya saya menjadi seorang psikolog ya, menjadi rekan kerja dokter di rumah sakit, akhirnya juga saya tinggalkan demi profesi ini. Dan apa yang terjadi? Sepanjang puluhan tahun saya mengajar, tidak pernah satu kali pun saya menghadapi kondisi seperti yang saya alami pada bulan Maret tahun kemarin. Ya, jadi penghasilan saya drop banget. Dan kita semua juga mengalaminya. Nah, teman-teman, kita pasti semua sangat berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, betul nggak? Kita ingin sekali pandemi ini berakhir. Dan lucunya, waktu bulan Maret kemarin kita berpikir bahwa kita ada chat di sini, bahwa kita itu mungkin pandemi akan berakhir tahun 2021 juga ya, mungkin bulan September, udah gitu tidak terjadi, mungkin bulan Desember, mungkin bulan Februari ya, maksudnya dari tahun kemarin 2020 kita berpikir mungkin Februari atau Maret 2021 bisa berakhir. Tetapi apa yang terjadi?
Malahan beberapa kemudian di bulan Juni ini, malahan bahkan kita mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Sampai kalau dulu itu yang kena, yang meninggal itu mungkin orang yang tidak kita kenal. Tetapi pada tahun ini, pada pertengahan tahun ini, itu orang-orang yang kita kenal pun sudah banyak yang kena, ada yang meninggal, dan itu membuat kita makin tidak nyaman dengan kondisi pandemi ini, dan kita ingin sekali pandemi ini berakhir. Kok bisa? Oke, kenapa sih kita pengen pandemi ini berakhir? Kita ingin pandemi berakhir karena kita berpikir kondisi dunia akan balik kembali, perekonomiannya sama seperti sebelum pandemi. Nah, teman-teman, apakah pengharapan kita itu suatu yang realistis ya? Nah, ada seorang filsuf yang mengatakan di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya satu, yaitu perubahan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Kalau kita berharap bahwa dunia kita akan sama kembali, sama seperti sebelum pandemi, maka kita itu seperti menunggu Godot. Jadi menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena bukan hanya terjadi resesi, tetapi banyak sekali hal di dunia ini yang sudah berubah dan tidak akan pernah kembali seperti sebelum pandemi. Nah, teman-teman, kita sekarang lihat ya, banyak sekali orang yang sakit ya. Karena apa? Karena stres karena apa? Lihat aja pengusaha retail banyak yang tutup tokonya. Setelah itu restoran-restoran yang tidak bisa beradaptasi. Saya bilang, restoran banyak yang gulung tikar atau gulung banner mungkin yang lebih tepat. Tetapi teman-teman tahu nggak? Banyak juga restoran yang malahan dia tumbuh dengan luar biasa sepanjang pandemi ini. Nah, teman-teman tahu nggak? Pernah nggak teman-teman melihat-lihat observasi restoran yang seperti apa sih yang dia bisa menghasilkan income yang justru naik selama masa pandemi? Coba teman-teman yang tahu boleh chat. Ya, boleh chat yuk supaya lebih bersemangat. Teman-teman, halo, semua masih menyimak kan? Jadi saya katakan tadi banyak sekali usaha yang tutup, termasuk restoran. Tetapi ada juga restoran yang malahan dia itu income-nya naik. Nah, restoran yang bisa beradaptasi tentunya tadi saya bilang. Karena orang yang cerdas adalah orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, coba teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Restoran seperti apa sih yang bisa beradaptasi di masa pandemi? Ayo teman-teman di sini siapa yang kalau misalnya lagi bosen masakan di rumah, aku pengen beli, misalnya aku pengen beli Hokben, aku pengen beli salad stop ya. Kalau saya senangnya salad stop karena sehat ya, karena banyak sayurnya. Jadi teman-teman tolong dijawab pertanyaan saya. Restoran seperti apa yang bisa tetap survive di masa pandemi? Yuk dijawab yuk. Saya belum menerima jawabannya nih teman-teman. Semua masih sangat sunyi. Halo? Tika, saya kedengeran nggak suaranya Tika? Kedengeran kok. Tapi ini nggak ada yang jawab nih, semua menyimak apa enggak ya? Ya udah, berarti Tika aja yang jawab. Restoran seperti apa yang bisa tetap survive selama pandemi ini? Ayo teman-teman silakan jawab. Ini pada menyimak apa enggak ya? Halo, colek Tika. Teman-teman yang lain gimana nih? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Oke. Nggak, takutnya nggak ada yang nyimak nih, jadi percuma nih saya cuap-cuap. Iya benar ya, makanan yang bisa dipesan secara online. Betul.
Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha makanan yang bisa beradaptasi, dia masukin ke Gojek ya, atau yang lain ya. Jadi kita mudah sekali untuk memesan makanan. Malahan kalau misalnya ibu-ibu sama seperti saya yang karena repot, karena pekerjaan, maka kita itu malah lebih mudah yang memesan makanan. Bukan itu saja, kalau teman-teman yang sudah sering pesan, itu sekarang ada diskon ya teman-teman, diskon, malahan ada yang diskonnya sampai 50.000 loh sekali pemesanan. Ya, jadi mereka bisa beradaptasi, dan hanya orang yang bisa beradaptasi yang bisa hidup. Ya, kita lihat juga Singapore Airlines. Juga banyak yang di PHK karena corona, ya. Sebentar. Nah, sekarang teman-teman tahu ya bahwa corona ini, pandemi ini menyebabkan banyak sekali orang yang terimpact. Ada karyawan, pengusaha, pedagang kecil, industri pariwisata. Itu udah tiarap banget industri pariwisata ya. Nah, sekarang teman-teman, apa sih yang saya tadi bilang, kenapa saya sebagai seorang guru piano tiap hari saya bergaul dengan anak-anak, ada sebagian juga yang dewasa, tetapi tiba-tiba saya melakukan bisnis yang sama sekali suatu yang baru buat saya gitu. Jadi biasanya saya ini kan terus terang saya ini orangnya cuek ya. Jadi karena saya sudah terbiasa dicari orang, orang mencari saya untuk berguru pada saya itu jadi kurang punya perhatian kepada orang. Nah, sekarang dengan bisnis AFC ini saya berubah. Ya, jadi saya bersyukur sekali dengan bisnis AFC ini saya berubah karena saya lebih memperhatikan orang lain, saya lebih belajar untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan itu semua memperluas wawasan saya. Nah, teman-teman, jadi saya mau sharing di sini bahwa saya bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk berbisnis di AFC ini, ya. Karena tentu saja daripada saya hanya punya satu penghasilan, yaitu sebagai guru piano, ya. Sekarang saya mempunyai lebih dari satu penghasilan. Tentu saja ini bisa membackup supaya saya bisa memenuhi kebutuhan harian saya ya, walaupun memang suami saya juga punya pekerjaan, tetapi saya bisa membackup atau saya punya backup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi teman-teman, mungkin banyak di antara teman-teman sekarang udah punya penghasilan saya udah lumayan misalnya. Tetapi banyak karena di antara kita banyak terimpact karena pandemi, maka sungguh bijaksana kalau kita ini mempunyai lebih dari satu penghasilan, ya. Dan tentu saja ada orang yang mengatakan bahwa jika kita mempunyai telur, jangan taruh semua telur ini di keranjang yang sama. Benar nggak teman-teman? Satu keranjang, kalau di keranjang itu pecah telurnya, kita masih punya telur di keranjang yang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa adalah sangat bijaksana kalau kita mempunyai sumber income dari tempat yang lain, dan tidak hanya mengandalkan satu sumber income. Nah, sekarang jika kita di masa pandemi ini masih punya tabungan ya, misalnya 100 juta, maka apa yang kita lakukan supaya kita bisa tetap survive, supaya kita bisa bertahan melewati masa yang sulit ini? Nah, kita bisa melakukan bisnis atau kita bisa melakukan investasi. Nah, tapi yang mana sih yang lebih baik? Coba kita lihat ya, apa aja yang harus kita pertimbangkan. Saya yakin hampir semua di antara kita ini pasti mempunyai investasi ya. Kita investasi, mungkin kalau ibu-ibu memang nggak selalu kita beli emas batangan gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita juga beli perhiasan karena kita bisa pakai. Tetapi dalam kondisi yang terdesak, kita bisa menjual perhiasan itu dan itu masih ada harganya. Ya, tetapi mungkin banyak di antara kita itu yang melakukan investasi dengan deposito. Nah, deposito itu sekitar 4% per tahun. Tapi yang saya tahu, deposito yang saya ikuti yang tinggi banget juga, sekarang udah turun menjadi 3,5. Jadi andai kata kita punya 100 juta, maka di dalam 1 bulan kita hanya menerima, kalau nggak salah ya, sekitar 300 ribuan, kecil banget gitu. Ya. Terus emas juga bisa lebih besar, misalnya mungkin bisa lebih tinggi dari 300 ribu.
Kalau misalnya 10%, kita punya 100 juta, berarti kita dapat 10 juta dalam waktu 1 tahun. Jadi 10 juta dibagi 12 mungkin kurang lebih sekitar 800.000 ya. Nah, kripto juga banyak sekali sekarang yang mengikuti investasi kripto ini. Tetapi beberapa minggu yang lalu saya melihat di televisi bahwa ada salah satu perusahaan DNA Pro ya yang saya tahu itu ternyata juga akhirnya diberhentikan oleh pemerintah. Jadi ada ketidaklegalan di dalam izinnya, dan juga salah satu, kalau nggak salah satu brokernya itu juga tidak mempunyai izin untuk melakukan bisnis ya di Indonesia. Demikian juga kalau saham itu memang profitnya besar, tetapi resikonya besar dan biasanya keuntungannya akan terasa kalau kita berinvestasi setelah lebih dari 5 tahun. Kalau kita mau investasinya harian untuk keuntungannya, maka investasi yang kita lakukan harus besar sekali jumlahnya, harus bermiliar-miliar. Nah, sedangkan kebutuhan kita kan sekarang harian. Kita membutuhkan setiap hari minimal untuk makan ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan bisnis ya? Bisnis itu memang kita bisa mendapatkan keuntungan atau profit 20-30% per tahun, dan ini itu angka yang besar. Betul nggak, teman-teman? Dibandingin investasi paling besar misalnya 10%. Tetapi bisnis ini bisa 20-30%, bahkan bisa 100% kalau kita bermain bisnis di AFC. Nah, teman-teman, ayo kita lihat sekarang. Kalau misalnya kita mau memilih, ya udah kalau gitu saya punya 100 juta, saya mau bisnis baru. Nah, tapi bisnis baru ini kita perlu modal ya, misalnya buat modal yang tadi. Terus kalau misalnya kita mau ikut franchise rumah makan atau franchise yang sudah terkenal, kita tuh membutuhkan tuh ratusan juta hingga miliaran. Ya, kemudian kita membutuhkan waktu, mungkin kita juga harus punya bangunannya, harus punya menyewa gedung, menyewa tempat yang strategis supaya bisnis kita berjalan, dan kita juga harus mempunyai keterampilan supaya bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu bagaimana kalau saya perkenalkan dengan teman-teman salah satu bisnis dan investasi dengan keuntungan yang luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya bukan asal ngomong ya. Saya sudah mengalaminya. Dan saya sendiri sudah ibaratnya bisa dikatakan diselamatkan ya sepanjang masa pandemi ini melalui Asayama Family Club. Ya, teman-teman, AFC itu Asayama Family Club, bukan Asayama Fried Chicken ya. Nah, teman-teman, Asayama Family Club itu apa? Ya, teman-teman, banyak sekali produk di Indonesia, produk MLM itu di Indonesia yang berasal dari perusahaan MLM. Jadi kalau ditanya pabriknya di mana, punya paten enggak? Wah, jawabnya walahu alam. Enggak tahu. Kita cuma tahu produknya. Tapi kalau AFC itu bukan perusahaan MLM. Walaupun dipasarkan di Indonesia dengan cara bisnis jaringan, tetapi teman-teman, AFC ini sebuah perusahaan loh, perusahaan terbesar dan tertua di Jepang. Dan teman-teman, kalau teman-teman dengar Made in Japan, apa yang ada di benak teman-teman? Ayo teman-teman jawab ya. Sekarang kita lihat di rumah kita sendiri, mungkin banyak loh Made in Japan-nya. Saya sebagai guru musik setiap hari saya memainkan piano mereknya Yamaha. Ya. Suami saya sampai sekarang masih punya loh motornya, biarpun sudah butut, motornya Yamaha. Nah, teman-teman yang lain gimana? Produk-produk apa yang teman-teman pakai? Maksudnya produk Jepang apa saja yang teman pakai? Ya, mungkin tanpa kita sadari banyak banget ya. Mungkin ada yang pakai arloji, merek Jepang, ada juga yang pakai AC, AC-nya juga Panasonic, bajunya dari Uniqlo, semua made in Jepang. Dan make in Jepang ini adalah identik dengan apa, teman-teman? Dengan kualitas, ya. Nah, sekarang kita kembali ke AFC. AFC ini adalah sebuah perusahaan di Jepang, perusahaan farmasi yang pemiliknya adalah Tadahiko Asayama. Karena itu di Jepang itu ada kebiasaan perusahaannya diberi nama dengan pemiliknya. Misalnya Yamaha. Yamaha itu memang adalah orang terkaya di Jepang. Dan orang terkaya kedua adalah Pak Asayama ini. Nah, teman-teman, Asayama ini luar biasa. Karena
merupakan perusahaan farmasi yang sudah go public dan juga sudah terdaftar di bursa saham Tokyo Stock Exchange. Artinya ini adalah bukan perusahaan main-main ya, yang perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat sampai ada sahamnya. Ya. Nah, perusahaan ini sudah berjalan selama 52 tahun dan teman-teman harus tahu bahwa perusahaan ini menghasilkan produk itu udah 10.000 produk. Jadi bukan hanya 3 produk yang kita kenal di Indonesia. Nah, teman-teman, tadi saya udah bilang bahwa selama pandemi ini banyak yang berubah. Dan hanya orang yang cerdas yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Termasuk restoran-restoran yang bisa tetap survive karena dia mengubah cara penjualannya dengan model baru, yaitu dengan sistem digital. Teman-teman sekarang udah tahu. Sekarang kita memasuki digital ekonomi. Bahkan saya lihat kemarin televisi, kalau nggak salah Metro ya, sudah mengumumkan bahwa televisi akan masuk menjadi televisi digital. Ya, nah teman-teman, apa saja yang sekarang sudah digital? Hampir semua aspek kehidupan kita sudah digital. Kita sekarang kalau sakit nggak perlu kita pergi ke dokter, ke rumah sakit, kita bisa pakai Halodoc, betul? Ya, turisme mau pesen tiket atau industri-industri yang lain, education juga sekarang kita melalui Zoom. Bahkan tahun kemarin salah satu dari anak kami itu kan dia studi di luar negeri. Nah, studi di luar negeri karena pandemi belum bisa pergi ke negeri itu, maka dia bisa mengikuti kuliah juga melalui Zoom. Jadi sekarang ini karena sudah dunia sudah mengalami pandemi, maka ya mendorong perkembangan inovasi baru dan kita harus mampu beradaptasi dengan bisnis model baru yaitu digitalisasi. Ya, yuk kita lihat selanjutnya. Kita akan berkenalan dengan bisnis cerdas di kala pandemi. Kenapa bisnis cerdas? Karena ada juga mungkin bisnis yang kurang tepat ya, kurang cerdas. Nah, bisnis AFC ini benar-benar bisnis cerdas. Kenapa? Ini adalah momentum yang luar biasa tepat teman-teman untuk bergabung di AFC. Dan teman-teman yang sudah bergabung harus meyakinkan diri bahwa teman-teman sudah ada di perahu yang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Kenapa, teman-teman? Yuk kita lihat sebentar. Setelah pandemi ini, dunia berubah. Dunia akan seluruh penduduk dunia akan selalu lebih memperhatikan kesehatan dibandingin saat-saat sebelumnya. Karena tidak ada yang mau kena corona. Jadi saat ini, teman-teman, menurut survei, industri atau bisnis yang bisa berkembang pesat adalah industri kesehatan. Ya, jadi kalau kita mengambil bisnis di industri kesehatan, itu artinya kita cerdas, bisa menggunakan momentum. Selain itu, modalnya kecil dan teman-teman juga bisa mencicilnya, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu karyawan khusus, bisa dikerjakan di mana saja, dan yang penting income-nya harian. Ya, teman-teman, income-nya harian. Setiap hari saya terima konnichiwa. Setiap hari konnichiwa. Bahkan pernah satu hari saya terima hampir 7 juta ya kalau nggak salah. Nah, dan selain itu di sini kita tidak perlu, nggak ada yang namanya tutup poin seperti di perusahaan jaringan yang lain. Dan teman-teman, bisnis ini bisa dikerjakan oleh siapa saja. Saya seperti teman-teman lihat sebagai guru piano yang sama sekali nggak tahu bisnis, akhirnya saya bisa mengerjakan hal ini. Bahkan ada pelajar juga ya, baru SMA atau bahkan SMP bisa mengerjakan bisnis ini. Ataupun di AFC ada juga yang sudah sepuh, masih bisa mengerjakan bisnis ini. Nah, teman-teman kita lihat, ini adalah bisnis model baru. Kalau misalnya di luar sana, sibuk sama PPKM, kalau kita itu beda di AFC, kita itu justru pagi-pagi konnichiwa masuk. Ya paling senang bangun pagi langsung lihat handphone, karena di sana kita bisa melihat berapa bonus yang kita terima, dan bonusnya itu langsung masuk ke e-wallet kita. Dan kita bisa dipergunakan ya oleh kita. Asik banget ya. Nah, kita lihat teman-teman. Lihat di sini, ini adalah salah satu bonus dari salah satu leader saya, yaitu Clarissa ya. Dia bisa mendapatkan 7.600.000 di dalam satu hari. Ya, jadi di sini kita lihat teman-teman, benar-benar di AFC ini kita gajian tiap hari loh.
Dan teman-teman bisa memulai bisnis ini dengan modal hanya 20 juta saja. Ingat teman-teman, kalau kita mau bergabung dengan satu perusahaan yang besar, kita mau franchise misalnya dengan KFC, dengan McDonald, kita membutuhkan uang yang sangat besar. Ya, dari ratusan juta bisa juga sampai miliaran juta. Tetapi di AFC ini teman-teman bisa mulai hanya dengan 20 juta. Nah, bagaimana kalau saya nggak punya 20 juta? Oh, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa mulai dengan 3,3 juta. Nanti diakumulasikan, bulan berikutnya bisa diakumulasikan sampai nanti 20 juta atau 20 juta lebih. Dan teman-teman, berapa banyak sih income yang akan balik kepada kita kalau kita spend money untuk investasi di AFC ini? Nah, kita lihat teman-teman. Kita kembali lihat. Clarissa, di dalam 4 bulan dia bisa mendapatkan hampir 70 juta rupiah. Nah, teman-teman kalau misalnya pertama teman-teman keluar 20 juta rupiah, bisa balik kembali dengan cepat seperti ini. Wah, ini luar biasa, sangat worth it ya. Demikian juga dalam 1 tahun bisa mendapatkan 655 juta. Jadi berapa ratus kali lipat dari uang yang kita keluarkan pada saat pertama kita bergabung. Luar biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman. Di AFC ini pertama-tama banyak di antara kita menjadi konsumen. Penting juga sebenarnya bagi teman-teman walaupun teman-teman mau ikut bisnisnya. Ya, karena ketika kita mengeluarkan uang untuk memulai bisnis ini, kita akan mendapatkan produk sebagai gantinya ya. Kita akan mendapatkan produk ya, nggak seperti di tempat lain kita keluar modal tapi nggak dapat apa-apa. Ini kita dapat produknya. Produknya itu nanti teman-teman bisa dapat Subarasi, bisa dapat Usukusi, bisa dapat Sensei Suru. Dan produknya itu sangat bermanfaat luar biasa buat diri kita, ya. Seperti yang sudah saya rasakan, yang suami saya rasakan. Suami saya aja sebelum konsumsi itu dia ada hipertensi yang walaupun sudah minum obat dokter, tensinya nggak bisa turun loh teman-teman. Tetapi dengan AFC ini luar biasa ya. Sekarang tensinya itu paling-paling 118 atasnya, sistoliknya, diastoliknya bisa 75. Jadi itu suatu hal yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah banyak teman-teman bisa jadi reseller ya. Jadi teman-teman mulai memperkenalkan produk ini kepada saudara dulu, kepada keluarga, dan kemudian bisa melebar kepada tetangga, kepada teman, dan seterusnya. Tapi teman-teman, kalau misalnya seperti saya mula-mula jadi reseller. Tapi setelah itu pemesanan luar biasa banyak banget. Jadi kalau misalnya saya satu demi satu teman-teman saya atau kolega saya yang ada dekat sama rumah saya mau pesan produk itu kayaknya kewalahan karena terlalu lama. Akhirnya saya menjadi distributor. Nah, saat ini dari tahun kemarin saya sudah menjadi distributor ya, sudah menjadi stokis untuk AFC ini. Keuntungannya kita bisa memberikan produk kepada member-member kita dengan cepat. Jadi kalau pesan sekarang 10 menit kemudian sudah diantar ke rumahnya. Itu keuntungannya menjadi distributor dan otomatis jaringan kita pun akan lebih cepat berkembang. Nah, teman-teman, ini yang saya tadi sudah jelaskan, bahwa masa pandemik ini memang masa yang cerdas bagi kita untuk memulai bisnis kesehatan. Karena semua orang sekarang memfokuskan dirinya untuk sehat. Untuk sehat. Mungkin ada yang bilang bahwa sehat itu mahal. Memang betul kita harus bayar harga, tetapi kalau sakit lebih mahal lagi, teman-teman. Jadi kita lihat bahwa industri farmasi raup keuntungan yang besar di masa pandemi. Dan industri farmasi adalah anti badai pandemik, malahan dia itu menaikkan omset selama pandemik ini ya, menaikkan omset farmasi ini. Dan yang ketiga kita lihat, tren kebutuhan suplemen kesehatan di industri farmasi naik 30%. Itu dulu ya. Nah, tapi sekarang naiknya itu pasti udah luar biasa naik. Kenapa teman-teman? Begini. Farmasi memang naik. Farmasi itu identik dengan sebenarnya obat-obatan yang berasal dari kimia. Betul, ya? Nah, tapi teman-teman, sekarang kan orang-orang makin cerdas. Ketika kita konsumsi obat, misalnya obat darah tinggi harus dikonsumsi seumur hidup, bisa berpuluh-puluh tahun. Akibatnya nanti biasanya setelah dikonsumsi 10-20 tahun, mulai terganggu tuh ginjal si penderita, mulai terganggu hatinya. Kenapa? Karena obat itu identik dengan racun. Ya, karena itu sekarang orang lebih mencari apa?
yang alami. Seperti produk AFC ini alami. Itulah sebabnya kenapa produk kita luar biasa sangat diminati walaupun baru 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Nah, teman-teman di sini teman-teman semua pasti mungkin sudah tahu kenapa kita bisa menua. Ya. Kita bisa menua karena sebetulnya sel-sel di dalam tubuh kita ini ketika kita bayi ada yang namanya stem cell. Stem cell itu adalah bagian dari tubuh kita yang bisa memperbaharui sel setiap hari. Misalnya kalau kita masih bayi atau di bawah 18 tahun, maka kulit kita akan lebih kencang, halus banget, dan juga kalau kita sakit misalnya waktu kecil cepat sembuh. Tapi kalau sudah 30 tahun ke atas, apalagi 40 tahun, apalagi 50 tahun ke atas, untuk sembuh itu susah. Kulit juga biarpun sudah dimandiin, tetap aja kusam, tetap aja kumal. Lalu mulai timbul kantung mata, mulai timbul keriput, itu artinya proses regenerasi sel di dalam tubuh kita sudah mulai melambat. Ya, jadi setiap kita itu punya tubuh yang luar biasa Tuhan berikan, bisa meregenerasi. Tetapi dengan berjalannya usia, proses itu akan melambat. Nah, teman-teman, kita berkenalan dengan produk yang luar biasa. Pertama, SOP Subarasi, kedua Usukusi. Patennya yang luar biasa adalah paten dari Subarasi ini, Subarasi bisa meregenerasi sel kita. Jadi kalau kita sudah berusia di atas 40 tahun, atau 50 tahun, atau bahkan 60 tahun, semua sudah melambat. Jadi kita mulai sakit, tekanan darah mulai naik, kolesterol mulai naik, trigliserida mulai naik, pembuluh darah kita mulai banyak sekali tabungannya ya sepanjang hidup kita. Seperti apa kita makan, seperti itu juga pembuluh darah kita. Dan kalau orang yang cerdas tahu bahwa kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh pembuluh darah. Nah, kita kembali ke yang tadi. Teman-teman, SOP Subarasi ini sudah mempunyai paten. Paten itu bisa didapatkan kalau ada uji klinis. Uji klinis ini diujikan bukan pada binatang, pada tikus misalnya, tapi harus dilakukan pada manusia dan harus menghasilkan hasil yang pasti. Misalnya 100 orang dites, 100 orang benar-benar terjadi regenerasi sel. Itu baru keluar patennya. Ada tulisannya JP3946238. Itu baru keluar. Yang ngeluarin siapa? Yang ngeluarin adalah Kementerian dari Jepang. Jadi ini bukan AFC yang mengeluarkan paten, teman-teman. Dan teman-teman bisa searching di Google paten, ya. Jadi ini paten tuh nggak bisa direkayasa ya. Teman-teman bisa lihat di Google paten, ketik tuh JP3946238. Itu akan keluar. Oh, namanya cell regeneration effect. Ya. Jadi ini itu paten tuh bisa sampai keluar, itu artinya produk itu bisa dipercaya. Artinya ketika kita minum itu maka regenerasi sel itu pasti terjadi. Makanya teman-teman kalau lihat kita-kita yang sudah minum tahun kemarin, foto tahun kemarin sampai atau tahun ini itu beda banget. Wajah kita tuh beda banget, kulit kita lebih glowing, kita kelihatan lebih muda ya. Udah banyak kesaksian. Saya sendiri pun merasa begitu. Nah, paten yang kedua adalah bisa meningkatkan sirkulasi darah. Ini penting sekali ya, karena dia bisa membersihkan pembuluh darah dari segala macam minyak, plak, dan lain sebagainya, sehingga sirkulasi darah kita akan lebih lancar. Nah, yang ketiga lebih hebat lagi, karena mempunyai antihipertensi. Dan ini itu pasti, kalau orang yang minum, itu pasti turun tekanan darahnya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bilang, saya udah minum, kenapa enggak? Itu mungkin tergantung takaran. Jadi ada orang yang berefek setelah minum 1 saset, ada yang baru berefek setelah minum 2 saset. Kenapa? Karena itu semua tergantung dari kondisi tubuh orang yang bersangkutan. Lalu kemudian teman-teman ada juga paten yaitu anti penggumpalan darah. Nah, anti penggumpalan darah ini juga luar biasa pentingnya karena banyak sekali pasien COVID yang tiba-tiba terjadi penggumpalan darah setelah dia sembuh COVID. Ya, demikian juga ada untuk Usukushi, kita ada paten yang luar biasa loh, anti tumor.
sudah banyak kesaksian ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat ada yang tumor, anak kecil tumor di mata yang udah bengkak banget. Dia dikasih Subarasi sama Utsukushi benar-benar kempes kecil sampai hampir hilang. Kemudian dia juga mempunyai paten untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita bisa tetap sehat, bisa melawan semua bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga adalah anti hepatitis C. Ini juga luar biasa. Kenapa? Karena hepatitis C itu sebenarnya bisa dibilang belum ada obatnya ya, belum ada obat yang pasti, tapi dengan Utsukushi ini akan sangat membantu penderita hepatitis C. Nah, teman-teman, demikian juga untuk AFC ini bukan hanya mendapatkan paten dari Jepang, dia juga dapat paten kalau untuk Subarasi, dapat paten dari Korea, Cina, dan Jepang, ya dari 3 negara ya, jadi luar biasa. Dan salah satu kandungan dari Subarasi yaitu Fruit Flow ini mendapatkan European Food Safety Authority ya, jadi pengakuan yang luar biasa bahwa makanan ini memang bermanfaat dan juga aman untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa Subarasi itu sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan sebenarnya ya. Nah, salah satunya adalah mendapatkan Bronze Quality Award. Ini adalah satu penghargaan dari negara Brussels ya, di Eropa ya. Jadi yang diujikan itu makanan kesehatan dari seluruh dunia dan kita bisa mendapatkan Bronze Award walaupun Subarasi ini kan mungkin baru ya, waktu itu baru diproduksi, tetapi sudah diakui khasiatnya ya. Demikian juga pada tahun kemarin kita mendapatkan best selling product, jadi yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman di Singapura ya, di Singapura produk-produk dari AFC itu menjadi produk yang dicari dan disukai oleh Singapura itu nomor 1 loh ya, bisa dilihat di Watson, banyak sekali produk-produk kesehatan yang berasal dari AFC yang disukai oleh masyarakat Singapura. Nih teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah teman-teman, lalu bagaimana dengan membership? Nah mungkin teman-teman bilang ya udahlah kalau gitu saya memantapkan hati saya mau bergabung di AFC ini. Nah teman-teman bisa mulai dengan paket Ruby. Ya, jadi kalau misalnya kita belum punya modal yang cukup besar, misalnya 21 juta, kita bisa start dari 3.300.000. Di sini teman-teman otomatis sudah menjadi member, mendapatkan membership seumur hidup dan bisa diwariskan, dan teman-teman bisa langsung mulai bisnisnya. Ya, atau misalnya nanti teman-teman akumulasi dari 2 box tambah lagi 4 box bisa jadi 6 box, nanti tambah lagi menjadi 12 box, maka teman-teman akan menjadi membership diamond ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa usaha di AFC ini modalnya relatif kecil ya, dan juga bisa dicicil misalnya dengan program cicilan 3-12 bulan menggunakan macam-macam kartu kredit via Tokopedia resmi dari AFC Life Science, namanya adalah AFC Japan Official. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut jika betul-betul pengen, atau teman-teman sekarang baru masuk Ruby, pengen upgrade ke Safir, bisa menggunakan program cicilan ini. Jangan ragu-ragu ya. Atau yang sudah Safir, pengen jadi Diamond, jangan ragu-ragu, karena yang paling menguntungkan adalah membership Diamond ya. Nah, sekarang kita lihat, apakah betul bisnis ini adalah bisnis yang cerdas di kala pandemi? Yuk kita buktikan. Teman-teman kita, ini salah satu teman-teman kita adalah Barbara. Barbara juga gajian tiap hari. Teman-teman bisa lihat, dia mulai dari sehari, ada yang dapat 300 dan dapat 1.275.000. Kok bisa? Ya, karena teman-teman di bisnis ini, teman-teman bisa buka 3 titik ya. Seperti saya, akun pertama atas nama suami saya, akun kedua atas nama saya, dan juga ada atas nama anak-anak. Jadi bisa kita dalam satu kali itu bisa mendapatkan bonus bertubi-tubi ya. Kita bisa lihat di sini Barbara, dia mulai mendapatkan gajian harian dengan jumlah yang lumayan ya. Jadi ada yang 1 hari 1 juta, ada yang 1 hari sampai 1.700.000, dan teman-teman bisa lihat juga income gross bonusnya sudah menghasilkan ini berapa? 22 juta. Tambah 01 aja 20 juta. Nah, sekitar 22 jutaan ya. Nah, yuk kita lihat lagi.
Nah, ini adalah punya suami saya ya. Nah, punya suami saya juga seperti itu. Jadi kita menerima konnichiwa lumayan hampir tiap hari. Ya, cuman ini sayang belum dimasukin. Ada saat kita menerima hampir 7 juta ya per hari ya. Dan di sini memang kita udah dapatnya ratusan juta. Kalau mungkin sampai hari ini kita sudah menerima sekitar 600 juta ya dari AFC ini ya, puji Tuhan. Nah, ini akun pertama ya, masih ada akun yang lain sebetulnya. Nah, teman-teman, jika teman-teman merasa, wah, saya belum ngerti nih, biarpun udah dijelasin, nggak apa-apa ya. Tidak ada yang sepenuhnya bisa mengerti 100% sewaktu mereka mau memulai. Ide juga tidak keluar dalam bentuk sempurna, tetapi momentum tidak datang 2 kali dalam hidup. Ya, jadi kalau teman-teman sudah yakin dengan ini, kita harus benar-benar kerjakan. Yang belum bergabung, ayo kita bergabung dengan orang yang mengundangnya, dan ide itu akan menjadi lebih jelas pada saat kita mulai mengerjakan. Yang paling penting adalah just do it. Kita harus bisa mengerjakannya. Oke, jadi itu adalah sharing dari saya. Saya kembalikan kepada Atika. Ya, halo teman-teman, gimana dari penjelasan Ibu Esther tadi, gambaran beliau mengenai AFC itu, apakah teman-teman ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari penjelasan beliau, bisa ditanyakan sama Bu Esthernya langsung hari ini, sebelum kita tutup pertemuan kita. Ya, silakan bertanya. Atau teman-teman di sini semua sudah siap untuk menjadi orang yang cerdas, karena Bu Esther tadi bilang ya teman-teman ya, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Kan Bu Esther ya? Iya, betul. Saya selalu tekankan itu karena mungkin banyak di antara kita yang pesimis, aduh saya mah nggak biasa nih ngerjain kayak gini. Yang penting mulai dulu. Kalau sudah mulai nanti bisa ya, dibimbing sama leadernya. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Udah jelas semua Bu Ika. Ya, sudah jelas semua rupanya. Ya, jadi teman-teman saya tekankan sekali lagi teman-teman yang berminat untuk join bersama kami di AFC ini, teman-teman kalau ada yang ingin juga seperti orang-orang yang sudah menyampaikan testimoninya tadi yang berdasarkan penjelasan dari Bu Esther tadi, boleh dihubungi pengundangnya untuk bertanya lebih dalam lagi kalau misalkan masih ada yang belum jelas, agar kita semua bisa sama-sama sukses tentunya di AFC ini. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita dokumentasi dulu sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi teman-teman yang bisa buka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Bu Esther bisa di stop share tidak dulu anunya, slide-nya. Bentar ya. Bentar ya. Oh ini stop share. Oke teman-teman, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Ya, Bu Esther, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Terima kasih atas ilmunya dan teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan pertemuan kita pada siang hari ini dapat menjadi jalan keluar untuk teman-teman menggapai kesuksesan, utamanya di AFC ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas untuk teman-teman semua dan sampai ketemu di acara Zoom kita selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.